Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari Lestari I2A dengan NPM 247822010. Saya di sini akan membuat video hands-on lab 10, yaitu menjelaskan kode pada modul server dan modul klien. Langsung saja kita ke modulnya. Di sini, lalu pada modul server ini ada import socket dan import threading. Di mana import socket ini yaitu modul untuk mengimpor komunikasi jaringan TCP atau UDP. Selanjutnya, import threading ini yaitu modul yang digunakan untuk menjalankan multiple thread secara bersamaan. Lalu di sini ada directory kosong yang nantinya akan menyimpan soket klien yaitu sebagai key dan nickname klien sebagai value. Lalu di sini ada fungsi broadcast. Jadi di fungsi broadcast ini dia itu akan meneruskan atau mengirimkan pesan ke semua klien kecuali ke pengirimnya sendiri. Lalu di sini ada client.sendMessage.encode, yaitu artinya sebelum pesan itu dikirim dia itu diubah dulu dari string ke bytes. Lalu di sini ada fungsi handle client, yaitu menangani setiap klien yang masuk atau join, di mana count ini yaitu objek soket dari klien itu sendiri. Lalu add r ini adalah IP dan port dari klien. Lalu di sini ada block try. Lalu di sini ada nickname count.reach 1024 decode, yang artinya menerima nickname dari klien saat pertama kali terkoneksi dengan maksimum bytes-nya yaitu 1024 bytes, dan decode ini yaitu pesan itu diubah dulu dari bytes ke string. Setelah itu ada clients connection, ada operator sama dengan nickname ini, yaitu dia menyimpan koneksi dan nickname ke directory. Selanjutnya dia akan mengeprint di dalam server, yaitu ada IP dan port tertentu masuk sebagai nickname ini siapa yang akan join ke chatnya nanti, seperti itu. Lalu di broadcast ini dia itu meneruskan ke semua klien bahwa ada user baru yang telah join. Lalu di sini ada loop juga, ada block try. Message ada operator sama dengan count.reach 1024 decode ini yaitu menerima pesan dari klien. Jika pesan itu kosong atau klien disconnect, maka loop ini tuh akan berhenti. Lalu akan mengeprint di server dan akan mengeprint di klien juga. Lalu di sini ada else exception juga, di mana dia ini adalah penanganan ketika terjadi error saat menerima pesan, lalu akan keluar dari loop. Di sini ada block finally. Di block finally ini kita akan mengecek apakah klien tersebut ini masih ada dalam directory, koneksi klien ini tuh masih ada dalam directory atau tidak. Lalu kalau sudah tidak ada, maka dia akan nge-broadcast ke semua klien bahwa ada user yang telah leave dari chat, dan akan ngeprint juga di server atau menampilkan di servernya juga bahwa ada klien, di sini ada nickname-nya telah leave, seperti itu. Lalu ada del clients ini yaitu untuk mendelete koneksi dari directory. Lalu conclose ini soket ditutup dan klien dihapus dari directory. Lalu ada devmind ini yaitu fungsi utama dalam server. Di sini yaitu kita membuat TCP-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada IP-nya, mengikat soket ke IP dan port tertentu. Lalu di sini menerima hingga 4 koneksi secara bersamaan. Lalu ketika server dijalankan, maka dia akan mengeprint server menunggu koneksi. Lalu di sini ada loop juga, yaitu menunggu koneksi baru dari klien, dan di sini ada thread. Lalu setelah itu dia di thread ini, setiap ada klien baru dia itu akan ditangani dengan thread terpisah. Lalu di sini if name ini yaitu
hanya dijalankan ketika modul ini tuh langsung dieksekusi gitu, bukan diimpor. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada modul klien. Nah, di modul klien ini saya ada dua, klien dan client1.py. Ini isinya sama aja. Saya akan jelaskan mulai dari sini dulu. Ada fungsi receive message ini, yaitu menerima pesan dari server dengan maksimal datanya itu 1024 dan di decode dulu, yaitu dari bytes ke string. Lalu dia akan menampilkan pesannya di terminal. Lalu di sini ada fungsi utama di client. Di sini ada kita meminta user untuk memasukkan nickname-nya. Lalu di sini membuat objek TCP-nya. Setelah itu di client.connect ini yaitu menghubungkan klien ini ke server dengan IP 192.168.74.175 dengan port 5555. Lalu, klien dosen ini mengirim nickname setelah terhubung ke server. Lalu di sini ada IP lokal dan port lokalnya, di mana IP lokalnya itu 192.168.74.175 dan port lokalnya ini mendapatkan port lokal otomatis yang dipakai soket. Lalu akan mengeprint seperti ini, yaitu IP lokalnya dan port lokalnya itu nanti random dan sebagai usernya, nama user. Selanjutnya di thread ini membuat thread untuk menerima pesan. Nah, lalu di sini ada loopnya, yaitu nanti ini message dari user. Nah, ketika user ini mengetik leave dari chat, maka soket akan ditutup dan loop akan berhenti. Lalu client send message encode ini yaitu mengirim pesan ke server setelah diubah menjadi bytes. Lalu di main ini yaitu dia tuh menjamin bahwa file ini tuh hanya dijalankan ketika dia tuh sedang dieksekusi langsung, bukan diimpor. Mungkin langsung aja kita bisa running di command prompt. Langsung aja mungkin kita running. Ini juga lalu kita di sini jalankan yang server. Nah, ini dia akan menunggu koneksi ketika server dijalankan. Lalu kita ke kliennya. Nah, masukkan nickname. Oke, kita masukkan nickname terlebih dahulu, yaitu gadis. Oke, di sini sudah muncul ya klien dengan IP lokalnya 192.168.74.175 dengan port lokalnya 5061 sebagai gadis, dan di sini di servernya masuk sebagai gadis. Lalu yang di sini Sayu misal. Nah, klien terhubung juga, info Sayu telah join ke chat. Lalu di sini di server juga masuk sebagai Sayu. Lalu saya ketik pesannya di sini sebagai, coba ya, ketik pesannya, Hai Sayu. Nah, oke, di sini akan menampilkan pesan Hai Sayu, dan di sini juga Hai Sayu. Saya akan menjawabnya, Hai gadis. Oke, masuk ya. Nah, mungkin sekarang kalau saya mau keluar,
Saya keluar dari sini. Oke, maka akan menampilkan pesan kalau di klien ini dia akan menampilkan pesan saya telah leave dari chat. Kalau di server akan menampilkan saya leave. Saya keluarkan juga yang gadis. Oke, di sini juga akan menampilkan pesan gadis leave. Seperti itu. Mungkin cukup video penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.